Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kitab 40 hadis tentang tauhid, Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas Al-Hadis Al-Thamin wal-Ishrun, hadis yang ke-28. Dan insyaallah juga Al-Hadis At-Tasi' wal-Ishrun, hadis yang ke-29. Kita mulai dari hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini tema pokoknya adalah tentang khauf. Al-khauf yaitu takut. Tentang takut. Apa hubungannya takut dengan tauhid? Nanti kita jelaskan. Qala al-muallif hafidhahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih jalla wa ala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis qudsi. Qala, Allah taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Aku tidak akan mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah. Jika hambaku takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa aman pada hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dan jika hambaku itu merasa aman dari diriku di dunia, tidak takut azabku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat nanti. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibnu Hibban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis tentang khauf, tentang rasa takut. Yang dimaksud di sini adalah al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Seorang muslim harus menghadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ilmu akidah disebut al-khauf, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Disuruh takut kepada Allah. Ya, jangan kau takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada aku, kata Allah. Wala takhshawhum fakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Jadi mempersembahkan rasa takut hanya kepada Allah, itu adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Nanti kita perinci. Khauf itu ada perinciannya. Al-khawfu minallah ibadatun azimatun wahiyya aslu kulli khair. Takut kepada Allah adalah ibadah yang agung,
yang mana ia adalah pondasi dari segala kebaikan. Pondasi dari segala kebaikan adalah al-khauf, perasaan takut kepada Allah. Seorang akan melakukan sesuatu, ingat Allah, ada aturan Allah. Timbul perasaan takut. Ketika dia di kamar sendirian, gak ada orang lain, dia mau melakukan maksiat, dia ingat ada Allah. Muncul perasaan khauf, takut kepada Allah. Maka dia gak jadi melakukan maksiat. Wala yasihu imanul abdi illa bil khaufi minallah. Dan tidak sahih imannya seorang hamba, tidak sah imannya seorang hamba, kecuali harus ada perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khaufus sadiq al-mahmud, perasaan takut yang jujur, yang benar dan terpuji adalah huwallazi yadfa'ul abdu huwallazi yadfa'ul abda li fi'lil khairat. Perasaan takut kepada Allah yang benar adalah perasaan takut yang mendorong hamba itu untuk berbuat kebaikan. Ya. Wa tarkil munkarat, dan mendorong hamba untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Wala yusilul abda ilal ya'si min rahmatillah. Tetapi perasaan takut ini tidak menjadikan hamba berputus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di perasaan takut ini penting. Perasaan takut kepada Allah ini penting karena ini adalah rem agar orang ini tidak pongah terhadap kehidupan dunia. Kalau dia kaya, kalau dia ini orang yang dijaya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, harus ada perasaan khauf dalam dadanya. Bahwa jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, harus ada gitu, harus ada takut. Ketika jadi pejabat, penguasa takut bahwa hisab menjadi seorang pemimpin itu berat. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat di Irak sana, aku khawatir aku akan dihisab oleh Allah karena domba yang mati di pinggir sungai Eufrat tersebut. Ya, padahal itu Umar ada di Madinah. Ya, sungai Eufrat ada di Irak. Saking takutnya jadi pemimpin. Ada hisabnya. Jikalau kaya raya, dalam keadaan senang, bahagia, ingat, harus terselip dalam dada kita perasaan khauf bahwa harta itu akan dihisab pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanyai tentang harta dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apabila diberi waktu sehat, diberi sehat, harus terselip dalam dadanya bahwa nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perasaan takut dalam dada kita ini. Kalau kaya raya takut bahwa harta ini halalnya akan menjadi hisab dan halalnya, saya ulangi, halalnya menjadi hisab dan haramnya menjadi azab. Maka adalah kita harus ada sisi al-khauf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muallif mengatakan al-khaufu minallah ibadatun 'azimatun wa hiya aslu kulli khair. Perasaan takut kepada Allah adalah ibadah yang agung yang mana dia adalah pondasi segala kebaikan. Selama orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat dolim. Selama orang itu takut kepada Allah, maka dia akan semangat ibadah. Makanya khauf, takut kepada Allah itu harus ada pada dada-dada kita. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana kalau al-khauf, perasaan takut ini diberikan kepada selain Allah? Bagaimana hukumnya takut kepada selain Allah? Seorang takut dengan selain Allah, ini hukumnya bagaimana? Di sini ada 3 perincian menurut muallif pengarang kitab ini. Ada perincian
takut kepada selain Allah. Perincian yang pertama, takut kepada Allah itu bisa syirik besar. Seperti wahia taswiyatu ghairillah billah fil khaufi minhu. Seperti menyamakan ketakutan kepada Allah dengan ketakutan kepada selain Allah. Ini bisa menjadikan seorang terjatuh pada syirik besar. Misalnya, kalau tidak memberikan sesajen, kalau tidak memberikan kepala kerbau disembelih, terus dibuat sesajen di pantai selatan, kalau tidak melakukan itu, maka masyarakat ketakutan, khawatir akan datang badai besar. Karena yang bau rekso pantai selatan ini marah, akhirnya mereka menyembelih kerbau, kepalanya dilarung ke pantai selatan. Karena perasaan takut akan datangnya kemarahan sing bau rekso. Maka ini adalah takut yang syirik. Ini adalah takut yang syirik dan tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaklah kita jangan sampai melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, itu yang syirik, ya, syirik besar itu. Yang kedua, al-khauf al-muharram. Takut yang haram, tapi nggak sampai syirik. Takut yang haram, tapi nggak sampai syirik. Yaitu al-khauful ladzi yadfa'uka ila tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Yaitu takut yang menyebabkan dirimu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Misalnya seorang takut sama istrinya sampai-sampai dia itu meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Istrinya menuntut, pokoknya aku harus beli mobil. Belikan aku mobil. Nah, tipe suami yang takut istri itu ada. Maka dia takut sama istrinya, akhirnya dia sampai korupsi supaya dapat uang, ya, untuk membelikan istrinya yang diinginkan. Perasaan takut yang seperti ini adalah takut yang haram. Seorang karyawan, ya, takut dengan bosnya. Sampai dia meninggalkan sholat karena khawatir kalau sholat takut nanti dipecat. Ini khauf yang muharram. Takut yang haram. Ya, yang mana takut ini menyebabkan orang yang melakukannya meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Itu ya. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, al-khauf at-tabi'i. Wa huwal maftur alaihil insan. Yang nomor 3 adalah takut yang tabi'i. Takut yang alami, yang natural. Maka ini tidak mengapa dan takut ini tidak dosa. Seperti kal khaufi minal asadi awidh dhalami. Seperti takut ketika melihat macan, melihat singa, takut macan, takut kegelapan, takut ular. Ini adalah khauf yang dibolehkan. Khauf yang tidak menyebabkan orang terjatuh pada hal yang haram dan tidak menjatuhkan atau tidak membuat orang jatuh pada kesyirikan. Khauf yang tabi'i, al-khauf at-tabi'i yang kalau itu menimpa seorang hamba, maka dirinya nggak berdosa. Ada kala jengking dia takut, maka ini khauf yang tidak berdosa. Karena ini adalah al-khauf al-maftur. Fitrahnya manusia itu takut dengan hewan berbisa. Maka ini tidak mengapa. Itu tentang masalah al-khauf sudah kita perinci tadi. Sekarang al-hadis at-tasi'u wal ishrun, hadis yang ke-29. Hadis yang 29 ini tema utamanya adalah ar-raja. Mengharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, Ana indadh-dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ana indadh-dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Makanya berprasangkalah baik kepada Allah. Berharaplah terus kepada Allah. Ini tentang harapan ya. Apa sih harapan itu? Ar-raja itu apa? Ar-raja adalah ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal. Harapan adalah tergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai pada masa depan. Wa huwa thiqqa billah ta'ala, yaitu dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang penghafal Al-Qur'an. Terus dia berharap kepada Allah, berdoa, membimbing anaknya. Ini harapan namanya. Harus berhusnudzon kepada Allah. Bahwa Allah akan merealisasikan apa yang menjadi prasangka kita ke Allah. Makanya berprasangkalah yang baik kepada Allah. Jangan-jangan sudah kayaknya Allah nggak bakal mengampuni aku. Nah, ini nggak boleh. Ini yai'as. Ya, ini namanya berputus asa. Tapi kita harus berharap terus sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Ya. Qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berharap rahmat dari Allah. Jadi harus berharap. Jadi Islam itu harus berharap tapi juga harus takut. Berharap surga, takut neraka. Berharap kebaikan, takut kejelekan. Jadi harus ada dua-duanya ini. Jadi dalam dada kita, dalam hati kita harus ada dua hal ini. Khauf, perasaan takut kepada Allah. Tapi di sisi lain juga ada roja, pengharapan kepada Allah. Jangan khauf saja, jangan. Jangan roja saja, jangan. Tapi dua-duanya ada. Makanya para ulama menjelaskan rokaizul ibadah ada 3. Pilar-pilar ibadah ada 3. Silakan ditulis, ini penting sekali. Pilar-pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Jadi seorang yang beribadah harus ada perasaan cinta. Kenapa Anda kok sholat? Karena Anda cinta Allah. Kenapa Anda kok puasa? Karena kita cinta Allah. Kenapa Anda kok sholat malam? Karena kita cinta Allah. Tapi nggak cukup cinta. Ada pilar yang kedua. Apa itu? Ar-raja, karena berharap, karena mengharap pahala dari Allah. Yang nomor 3, al-khauf, karena takut dengan nerakanya Allah. Karena takut dengan siksaan Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dalam dadanya, dalam hatinya harus ada 3 hal ini. Sebagai faktor pendorong dia melakukan ibadah, harus ada 3 ini. Pertama karena cinta. Kedua karena berharap pahala. Yang kedua karena takut neraka, takut siksanya Allah. Yang nomor 3 karena berharap pahala Allah, berharap pahala dan berharap surganya Allah. Jadi orang kalau beribadah harus ada 3 ini. Jangan seperti orang sufi yang mengatakan kalau ente beribadah jangan karena berharap surga. Karena kalau ente beribadah kok berharap surga, berarti ente tidak ikhlas. Beribadah itu jangan mengharap surga, tapi karena cinta sama Allah. Menurut orang sufi. Kelihatannya benar, tapi ini salah. Ini salah. Kita beribadah harus berharap kepada Allah. Mengapa?
Mereka mengatakan kalau Anda beribadah kok minta surga itu syirik. Beribadah kok karena surga. Beribadah karena Allah. Jangan mengharap surga. Itu menurut orang sufi. Ahlus sunnah tidak. Menurut ahlus sunnah orang beribadah boleh mengharap surga. Mengapa kok boleh? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk minta surga. Makanya orang sufi, saya ibadah nggak ngurus surga, nggak ngurus neraka. Yang penting saya cinta sama Allah. Koyok bener padahal tidak benar. Kelihatannya benar padahal tidak benar. Kenapa kok kita berharap surga? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk minta surga. Rasulullah itu manusia yang paling ikhlas, paling benar, paling bagus. Tapi Rasul tetap ngajari kita minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Jadi tetap minta, karena permohonanmu, pengharapanmu kepada Allah itu bukti bahwa kamu menghamba sama Allah. Kalau kamu nggak pernah berharap, nggak pernah minta, berarti kamu nggak butuh Allah. Jadi berharap kepada Allah itu bagian dari kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah. Orang sufi mengatakan, ibadah kok takut neraka. Kalau ibadah itu karena cinta, jangan karena neraka saja. Jangan karena neraka, kata dia. Kalau Anda beribadah kok takut neraka, itu syirik. Mereka ngomong gitu. Kelihatannya benar, padahal itu salah. Mengapa kok kita takut neraka dan berlindung dari neraka? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk kita berlindung dari neraka. Makanya ada ayat dari langit turun ke muka bumi ngajari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan dunia bahagia, akhirat bahagia. Akhirat bahagia kan surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Maka gak benar kalau ada orang mengatakan kita beribadah jangan karena surga, jangan karena neraka. Kita ibadah karena cinta sama Allah. Ini kelihatannya benar padahal salah. Yang benar tiga-tiganya. Kalau engkau beribadah, harus menghadirkan cinta Allah, menghadirkan berharap kepada Allah, dan menghadirkan takut kepada Allah. Tiga-tiganya harus ada. Makanya para ulama mengatakan, man abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta saja, tanpa takut neraka dan tanpa mengharap surga, hanya perasaan cinta saja, maka dia akan menjadi orang zindiq. Wa man abadallaha birroja'i wahda. Dan barang siapa beribadah hanya mengharap saja, tidak ada cinta, tidak ada takut, hanya berharap saja, fahuwa murji, maka dia adalah orang murji'ah. Wa man abadallaha bil khaufi wahdah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, tanpa cinta dan tanpa berharap, fahuwa haruri, maka dia akan menjadi orang haruri, orang khawarij. Yang benar bagaimana? Wa man abadallaha bil mahabbati war raja'i wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta dan dengan berharap dan dengan takut, berharap surga dan takut neraka dan cinta, tiga-tiganya diambil, semuanya dipenuhi, fahuwa mu'minun muwahhidun, maka dia adalah seorang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid. Jadi dalam beribadah itu harus ada tiga komponen ini. Bahkan para ulama menggambarkan ibarat burung, kepalanya itu adalah mahabbah, cinta. Sedangkan kedua sayapnya adalah khauf raja, takut dan berharap. Jadi tiga-tiganya harus ada. Jadi saya ulangi, kalau orang itu beribadah harus ada dalam hatinya tiga pilar utama dalam beribadah. Perasaan cinta kepada Allah, perasaan mengharap pahala dari Allah, dan perasaan takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah dengan tiga hal ini, maka benarlah ibadah kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang baik ini. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tak hanya menjalankan peran, terkadang ada yang menguji keimanan, tapi tak sedikit pula yang memberi kebahagiaan. Karena keikhlasan mendatangkan keberkahan, Gajah Duduk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wujudkan impian Anda ke Baitullah dengan umrah